Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di pembelajaran biologi. Di video kali ini kita masih membahas tentang sistem gerak manusia, yaitu kita akan membahas tentang otot rangka dan juga gangguan pada sistem gerak. Nah, apa itu otot rangka? Otot rangka merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang-tulang kita. Adapun fungsinya selain sebagai alat gerak aktif juga untuk menopang dan juga mempertahankan postur tubuh dan juga bisa untuk memproduksi panas. Nah, otot sendiri memiliki beberapa sifat seperti kontraktilitas, yaitu dapat berkontraksi dan juga meregang, kemudian eksitabilitas atau dapat merespon dengan kuat apabila ada stimulus atau rangsangan, kemudian ekstensibilitas yaitu memiliki kemampuan meregang, dan juga ada elastisitas yaitu dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Nah, bagaimana dengan struktur otot rangka? Seperti yang kalian lihat, ternyata kalau kita melihat lebih dalam lagi, otot itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, secara keseluruhan, otot itu dibungkus oleh selapis jaringan ikat yang agak padat yang disebut sebagai epimysium. Nah, epimysium ini bisa kalian lihat secara jelas ya dengan mata telanjang seperti selubung putih. Nah, di dalam epimysium itu terdapat beberapa berkas serat-serat otot yang disebut fasciculus. Nah, setiap fasciculus itu dibungkus oleh selubung tipis yang bisa disebut sebagai perimysium. Nah, untuk setiap fasciculus itu terdiri dari sel-sel otot yang berbentuk serat. Nah, sel otot rangka ini berbentuk serabut halus yang panjang dan tentunya banyak mengandung mitokondria serta memiliki banyak inti sel yang berbentuk lonjong yang bisa kita sebut sebagai miofibril. Nah, di miofibril ini terdapat unit-unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada miofibril yang bisa disebut sebagai sarkomer. Nah, saya tandai ya, ini merupakan satu sarkomer. Nah, miofibril itu terdiri atas protein filamen yang disebut sebagai miofilamen. Ada miofilamen yang tebal atau bisa kita sebut sebagai miosin, dan ada miofilamen yang tipis atau disebut sebagai aktin. Kombinasi miofilamen tebal dan tipis ini menunjukkan adanya pita gelap dan pita terang seperti lurik, sehingga otot rangka bisa kita sebut sebagai otot lurik. Nah, untuk satu unit sarkomer dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang seperti yang kalian lihat di gambar, ada garis Z yang membatasi setiap unit sarkomer, kemudian di tengahnya itu ada garis M. Nah, di dalam sarkomer itu ada zona yang hanya terdiri dari aktin ya atau filamen tipis yang bisa kita sebut sebagai pita I. Kemudian ada daerah yang berisi aktin dan juga miosin yang bisa kita sebut sebagai pita A. Dan kemudian ada zona kontraksi yang kita sebut sebagai zona H. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait mekanisme kerja otot, kalian harus tahu dulu bagaimana struktur aktin dan juga miosin. Nah, di sini saya tampilkan ada struktur aktin. Nah, di aktin sendiri ini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama ada troponin yang merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomyosin. Nah, mana tropomyosin? Tropomyosin ini adalah protein aktin ya, pengikat yang nantinya mengatur kontraksi otot. Bisa kalian lihat di gambar. Nah, kemudian troponin ini nantinya akan berikatan dengan kalsium. Nanti kita akan membahas lebih jauh di mekanisme kerja otot. Dan untuk miosin sendiri, seperti yang kalian lihat, miosin itu memiliki penonjolan ya yang dikenal sebagai kepala miosin. Nah, kenapa kalian harus tahu strukturnya dulu? Karena ini sangat berperan pada mekanisme kerja otot. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan mekanisme kerja otot. Nah, untuk mekanisme kerja otot dimulai dari adanya impuls atau rangsangan yang tiba di neuromuscular junction. Kemudian hal ini mengakibatkan adanya pembebasan asetilkolin, yang kemudian asetilkolin ini memicu adanya pembebasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Selanjutnya, meningkatnya ion kalsium ini menyebabkan ion terikat pada troponin.
Ingat ya, troponin itu adalah bagian dari aktin, sehingga mengakibatkan adanya perubahan struktur dari troponin tersebut. Perubahan struktur troponin tersebut itu menyebabkan terbukanya daerah aktif tropomiosin yang semula itu tertutup oleh troponin, jadi terbuka untuk situs pengikatannya. Nah, hal tersebut membuat kepala miosin mampu berikatan dengan filamen aktin dan membentuk aktomiosin. Selanjutnya terjadi hidrolisis ATP, yaitu menjadi adenosin difosfat dan juga fosfat. Nah, fosfat bebas inilah yang akan mengaktifkan miosin dan kemudian akan membebaskan energi yang dapat menyebabkan miosin itu mampu menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Nah, hal ini terjadi di sepanjang miofibril pada sel otot. Nah, berarti untuk kontraksi otot itu ditandai dengan adanya pemendekan otot ya. Nah, kemudian miosin itu akan terlepas dari aktin dan juga jembatan aktomiosin apabila molekul ATP itu terikat pada kepala miosin. Nah, pada saat ATP itu terurai, kepala miosin dapat bertemu lagi dengan aktin pada tropomiosin. Nah, pada saat impuls berhenti, maka ion kalsium itu akan kembali ke retikulum sarkoplasma dan troponin akan kembali ke kondisi semula dan menutupi daerah tropomiosin sehingga menyebabkan otot berelaksasi. Nah, untuk mekanisme kerja otot sendiri disebut sebagai sliding filament. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa pada saat otot itu berkontraksi, zona H dan juga pita I itu akan memendek sehingga sarkomer pun akan memendek. Sebaliknya, ketika otot berelaksasi, maka zona H dan pita I itu akan memanjang sehingga sarkomer juga memanjang, sedangkan zona A itu akan tetap. Untuk melakukan suatu gerakan diperlukan kerjasama lebih dari satu macam otot. Nah, otot-otot tersebut ada yang bekerja saling mendukung, ada pula yang bekerja secara berlawanan. Nah, berdasarkan sifat kerjanya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada otot antagonis dan juga otot sinergis. Untuk otot antagonis merupakan otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menghasilkan gerakan yang berlawanan atau berbeda arah. Contohnya adalah otot bisep dan juga otot tricep. Nah, untuk mekanisme kerjanya, apabila kita mengangkat lengan, maka otot bisep itu akan berkontraksi dan juga otot tricep akan berelaksasi. Dan apabila kita menurunkan lengan kita, maka otot bisep itu akan berelaksasi dan juga otot tricep akan berkontraksi. Nah, adapun gerakan antagonis pada tubuh kita antara lain yang pertama adalah ekstensi atau meluruskan dan juga fleksi atau membengkokkan. Misalnya tadi ya, gerakan pada otot tricep dan juga otot bisep saat mengangkat ataupun menurunkan lengan. Kemudian ada abduksi atau gerakan menjauhi badan dan juga ada adduksi atau mendekati badan. Kemudian ada depresi atau gerakan ke bawah, contohnya adalah gerakan kepala yang menunduk, dan juga ada elevasi atau gerakan ke atas, yaitu gerakan kepala menengadah. Selanjutnya ada supinasi, yaitu gerakan menengadah telapak tangan, dan ada pronasi, yaitu gerakan telapak tangan menelungkup. Kemudian ada inversi, yaitu gerak memutar kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerak memutar kaki ke arah luar tubuh. Selanjutnya untuk otot sinergis, yaitu otot yang saling mendukung kerja satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Nah, bisa kalian lihat di gambar, contohnya adalah otot pronator teres dan juga otot pronator quadratus yang menyebabkan telapak tangan itu bisa menengadah atau menelungkup, serta otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika kita sedang menarik nafas. Demikian penjelasan terkait otot rangka manusia, baik itu mulai dari struktur anatominya, mekanismenya, dan juga sifat kerja otot. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.